Sebagai pemula, kita seringkali bermain gerasa-gerusuk untuk menciptakan posisi taktikal. Padahal, dalam catur itu bukan kewajiban. Catur itu sederhana, main simpel dan akurat, sabar, dan tunggu lawan frustasi, lalu bikin blunder sendiri. Jadi, kita akan melihat permainan sederhana dari Sindarov di game ini yang menggunakan prinsip kesabaran adalah kunci. Ini adalah game pada kejuaraan dunia catur Blitz tahun 2025 ketika Sindarov berhadapan dengan Aram Hakobian. Sindarov memulai permainan dengan kuda F3, pembukaan reti. Pembukaan yang dapat bertransposisi menjadi pembukaan lain. Hakobian menjawab dengan D5, lalu reti menawarkan pion. Hakobian menolak. Dia mendorong D4. Setelah itu Sindarov dorong B4. Direspon dengan C6, lalu A3 dan gajah G6, persiapan fianchetto. Sindarov mendorong D3. Setelah gajah fianchetto, Sindarov dorong G3. Di posisi ini, Hakobian mendorong pion ke petak E5, ancaman dorongan pion ke depannya. Namun Sindarov tidak khawatir, gajah langsung fianchetto. Apabila hitam mendorong pion E4, maka pion makan pion. Apabila pion maju dengan niat serang benteng, maka benteng masih bisa lari. Putih akan unggul. Oleh karena itu, Aram Hakobian tidak terburu-buru. Terlebih dahulu, dia keluarkan kudanya ke petak E7 dan bersiap untuk rokade. Di posisi ini, Sindarov dan Hakobian amankan rajanya ke sayap raja. Selanjutnya, kuda dikembangkan ke petak B2, direspon dengan H6, langkah tunggu sekaligus mempersiapkan ruang bagi raja untuk lari. Sindarov lanjut menempatkan bentengnya di petak B1. Setelah itu, gajah E6, lalu kuda B3. Hakobian mainkan kuda D7, mengamankan petak C5, direspon dengan benteng E1. Ide utamanya adalah mendorong pion E3. Di posisi ini Hakobian mainkan menteri C7, menghubungkan kedua bentengnya, dan setelah itu Sindarov mendorong E3. Pertukaran pion pun terjadi. Gajah makan pion, lalu benteng A ke petak D8. Ancaman secara tidak langsung pada menteri. Oleh karena itu, Sindarov langsung melarikan menteri. Setelah kuda ke petak F5, gajah mundur. Dan kuda ke petak D6, memprovokasi putih untuk mendorong pion. Di posisi ini, Javoker Sindarov memilih memainkan gajah fianchetto, memberikan tekanan langsung pada pion E. Maka Hakobian mendorong pion F6 untuk memberikan proteksi pada pion itu. Selanjutnya, benteng diaktifkan ke petak B1. Di posisi ini, Aram Hakobian aktifkan benteng yang lain ke petak E8. Dengan demikian, maka kedua pemain telah menyelesaikan formasi yang mereka inginkan. Pada posisi ini, kita telah menuju babak middle game. Sebuah kesalahan akan berakhir dengan permainan taktikal, maka permainan harus akurat. Di posisi ini Sindarov memilih mendorong pion H3, langkah sabar, tidak tergesa-gesa. Aram Hakobian kemudian tarik mundur gajah ke petak F7, langkah yang menurut engine tidak akurat. Selanjutnya, langkah terbaik untuk putih adalah mendorong pion C5. Namun, Javoker Sindarov lebih memilih benteng E2, persiapan susun benteng. Setelah itu, Hakobian tarik mundur kuda ke petak F8, lalu Sindarov lanjut benteng D ke petak E1. Di posisi ini, Hakobian manuver kuda ke petak E6. Pada posisi ini, Javoker Sindarov akhirnya mendorong pion C5. Setelah kuda lari ke petak F5, Sindarov mendorong D4.
menantang untuk baku hantam. Dan baku hantam tidak terhindarkan. Kuda makan pion. Kuda makan kuda. Kuda makan kuda. Kuda makan kuda. Setelah pion makan kuda, benteng ditukar. Benteng makan benteng. Gajah makan benteng, dan gajah makan pion. Pertempuran yang begitu luar biasa. Banyak perwira yang berguguran dan hanya menyisakan 2 gajah dan menteri pada masing-masing pihak. Sampai pada posisi ini, menurut engine, kedua pemain masih seimbang. Namun, ada satu hal yang akan membedakan, yaitu kesabaran dan keuletan. Di posisi ini, Hakobian mendorong pion F5, berencana untuk segera menyederhanakan permainan. Tapi Sindarov menolak. Gajah ke petak E3. Setelah itu, gajah ke petak F7. Gajah-gajah hitam memberikan tekanan pada sayap menteri. Namun semua itu percuma, karena Raja Putih berada pada sayap raja. Di posisi ini, Sindarov memainkan langkah tunggu, A4, langkah perlahan-lahan. Sekali lagi, dalam permainan catur, kita tidak boleh tergesa-gesa. Jangan asal makan, jangan asal main. Di posisi ini, Hakobian mendorong pion A6. Setelah itu, Sindarov tempatkan menteri di petak D3. Sewaktu-waktu, Sindarov mempersiapkan dorongan pion B5 ke depannya. Di posisi ini, Hakobian mainkan gajah ke petak E6. Lalu, B5 pun terjadi. Pion makan pion, pion makan pion. Dan sampailah kita pada momen yang begitu krusial. Posisi ini sebenarnya masih seimbang. Langkah terbaik untuk hitam adalah mengadu menteri. Namun, hitam tidak sabar. Dia akhirnya terjatuh dalam blunder fatal. Di posisi ini, hitam asal makan pion. Selanjutnya Sindarov mengambil pion. Ancaman langsung pada pion B dan juga memberikan ancaman skak. Sebuah kesalahan dari Hakobian telah merusak segalanya. Di posisi ini, Hakobian coba untuk mempertahankan pionnya. Namun, menteri skak sehingga raja harus lari ke petak K7. Akan tetapi, pada langkah selanjutnya, Sindarov mainkan gajah D5. Setelah langkah ini, Hakobian menyadari bahwa rajanya tidak akan selamat. Dan dia kemudian menyerah. Apabila permainan dilanjutkan dengan H5, membuka ruang bagi raja, maka menteri G8 skak mat karena ada gajah petak gelap yang memberikan pengawasan pada petak H6. Dan apabila G5 dimainkan supaya raja bisa lari, maka terlebih dahulu gajah G8 skak. Setelah raja H8, gajah kembali ke F7 open skak, di mana jika raja lari, menteri G8 langsung skak mat. Sebuah permainan yang menunjukkan bahwa permainan catur itu sederhana, tidak perlu tergesa-gesa, cukup tunggu lawan membuat kesalahan.